Indonesia atau di Arab Saudi? Pengamalan Islam. Pakai logika, apakah Islamnya kira-kira orang Islam Indonesia yang lebih bagus atau Islamnya orang Arab Saudi? Ya, pakai logika kan? Pertanyaan gini misalnya, manakah orang yang paling pandai berpantun? Apakah orang Riau atau orang Jawa? Orang Riau lah, orang Jawa mana pandai berpantun? orang Jawa budayanya wayang bukan pantun, iya kan? Jadi kalau mau tahu cara berpantun yang baik, belajar kemana? Orang Melayu. Kalau mau pandai main wayang, belajar sama orang Jawa. Kalau mau apa lagi? Pokoknya sesuatu tuh ada tempatnya, ya. Kalau mau pandai buat rendang, belajar sama siapa? Orang Minang. Jangan sama orang Bangkinang. Salah bumbu nanti. Ada orang belajar Islam bukan ke Arab Saudi tapi ke Amerika. Oh iya salah. Belajar Islam ke Amerika. Ya, jadi pengamalan Islam kalau kita lihat secara garis besar tentu kita merujuk ke mana? Ke Arab Saudi, yaitu kota suci yang dua. Kota suci yang dua yang mana? Mekah dan Madinah. Yang Dajjal tidak bisa masuk. Dajjal tidak bisa masuk ke sana. Kalau ke Bangkinang, dia acak-acak dia Dajjal. Dajjal asli nanti bawa Dajjal lah pula banyak. Dajjal-dajjalan. Ya kan? Jadi kalau kita ditanya Islam manakah yang terbaik pengamalannya sekarang? Tentu di dua kota suci Mekah dan Madinah. Bukan berarti tidak ada salah, adalah. Tidak mungkin tidak ada salah. Ya kan? Tapi kalau dihitung salah banyak salah orang Indonesia lah. Sedangkan tadinya mengucap takbir zikir saja salah. Kalau kita ucapkan la-nya itu pendek, maknanya bukan tiada, tapi sungguh. Coba kalau kita ucapkan la ilaha illallah, sungguh. Sungguh ada ilah selain Allah. Berarti bukannya mengaku Allah itu sebagai ilah kita satu-satunya, tapi ada yang lain yang disembah selain Allah. Itu sama-sama tuh la ilaha illallah. Bapak ada sering ngomong sama yang Bapak tahu ya di kampung. La-nya itu panjang. Kalau la-nya panjang artinya tiada. Itu namanya la nafi, meniadakan. Pakai alif. Minimal 2 harakat. La ilaha illallah. Bertenang-tenang zikirnya. La ilaha illallah. Tapi kalau laju-laju mana bisa panjang? La ilaha illallah. La ilaha. Pasti gitu. Makin lama makin laju. Kalau udah laju tidak jelas lagi itu. Iddah aja lagi. Itu gerakannya sudah susah diikuti itu ya, gini-gini ya. Ada yang gini-gini. Ada yang gini-gini. Kita kalau nengok orang beribadah zikir masuk akal ke Islam begitu dulu Nabi? Tidak masuk akal. Orang zikir bukan. Ada yang goyang-goyang. Ada yang gini-gini. Orang luar nengok, ini agama apa? Jadi mungkin kalau di kampung kita, orang-orang tua kita di kampung masih ada yang ikut. Namanya toriko ya, tarikat. Tahu kalian tarikat? Dalam bahasa Arab toriko itu artinya jalan. Jalan menuju Allah. Jadi toriko jalan. Apakah Nabi sudah menunjukkan kepada kita jalan? Sudah. Yang jadi masalah, sebagian orang merasa pandai buat jalan sendiri, dibuatnya jalan-jalan sendiri. Ada yang mereka berzikir dalam kelambu. Kalau orang taunya di surau-surau suluk namanya, berkelambu-kelambu malam hari matikan lampu berkucung dengan kain putih. Suluk tuh. Beko kalau salah kaji, selesai suluk langsung stres. Ada yang gila. Ada yang ngaku jumpa dengan Jibril, ada yang ngaku jumpa dengan Nabi Muhammad. Yang bahaya ngaku jumpa Allah. Dalam suluknya. Yang datang kepadanya setan. Setan itu mengaku sayalah Allah. Alayolo kecilnya. Zikirnya yang mantap tuh. Beko kalau dia itu tak perlu dia solat leh. Apa? Dia lah sobok je Allah. Tak mau dia solat lagi. Solat tu kan katanya aqimis solati li zikri kata Allah. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Dan kau ingat teori ke Allah. Ngapa dia solat leh sini? Sambil nyangkul ingat dia Allah kecilnya. Sehingga banyak orang suluk tu kalau dah sampai tahap begitu tak mau solat lagi. Kalaupun ada yang solat, dia solat tak di sini, di langit. Bapak ada jumpa itu satu keluarga solatnya di langit.
Anaknya diganggu oleh jin, kita ruya, ternyata sekeluarga sholatnya tidak di bumi lagi, tapi sholatnya sudah di langit. Tahu yang kalian sholat di langitnya? Dalam Jawa ada namanya ilmu meraga sukma. Kalau kalian tahu film-film Raden Kian Santang, film Brahma Kumbara, ada ilmu meraga sukma. Nanti dia duduk dengan posisi tertentu, kemudian dia keluar dari badannya. Itu perasaannya keluar sehingga dia bisa melihat di bawah semua. Jadi terbang ke langit, sambil langit sholat situ. Jumpa kawan-kawan seperguruan di sana. Nanti sama-sama lagi pulang terbang. Dan mereka mengalami itu, merasakan itu kenyataan. Ya, nafsu mereka, jiwa mereka dibawa oleh setan-setan ke alamnya, sehingga mereka merasa di alam itu adalah langit, padahal alam setan. Nah, Bapak jumpa itu. Kalau Jumat sholatnya bukan di sini, di Mekah. Orang sholat Jumat ke Islamic Center, Masjid Raya, dia sholat ke Mekah. Orang pergi sholat dia pergi pula, tapi dia masuk kamar, sholat di Mekah. Nah, nanti orang sudah selesai sholat dia keluar dari kamar. Tidak sholat tuh, sudah yong. Mana sholat di Mekah dan sholat. Orang selesai sholat di Mekah dia katanya selesai pula. Padahal di Mekah masih jam 8. Ya kan? Kan beda 4 jam ya. Nah itu. Kalau kita tidak ada belajar tentang dasar agama kita, pasti kita ini disesatkan oleh setan. Setan itu ada jenis manusia, ada jenis jin. Kalau setan dari jenis jin bisa diusir dengan ayat kursi. Kalau setan dari jenis manusia tidak bisa pakai ayat kursi. Kursinya kita lempar sama dia maunya, baru lari dia. Lebih bahaya setan dari jenis manusia yang menyesatkan orang banyak ya. Nah, baik. Jadi itu kesalahan. Ya, ada lagi yang mengucapkan kalimat ini dalam azan misalnya. Itu Bapak sering jumpa juga yang azan salah. Udah Bapak sering bilang tapi salah juga. Pas dibilangin, ya. Nanti azan salah lagi. Apa salahnya? Kalimat terakhir apa? La ilaha illallah. Apa salah yang banyak? La ilaha illallah. Itu yang banyak. Tidak pakai tasdid. Illa artinya kecuali. Ila kepada. Jadi dia baca tiada ilah kepada Allah. Apa maknanya kalimat itu? Seharusnya tiada ilah kecuali Allah. Ilah itu yang kita sembah. Ada lagi yang bertasdik tidak ditasdikkan, yang tidak ada tasdik dibuat tasdik. Misalnya baca dia la ilaha illallah. Kan aneh saja. Ada yang baca la ilaha illallah. Kan yang awal tidak bertasdik, yang bertasdik dihilangkan tasdik. Ini sepertinya kan ucapan, tapi itu bahaya kalau kita tidak belajar. Sehingga kita sebagai orang Islam, kita mesti belajar hal-hal yang ringan-ringan, tapi ada yang mengucapkan istighfar saja salah. Ya kan? Apa istighfarnya? Astagfirullahaladzim. Apa itu nama obat? Astagfirullahaladzim. Ada dengar? Astagfirullahaladzim. Ini jelas sekali salahnya. Kalau yang agak gaul bila bilang astaga. Apa astaga? Apa astaga? Tidak ada astaga. Apalagi pakai naga ujungnya. Berarti dia minta ampun kepada naga begitu. Ini banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ada lagi yang apa? Mengucap syahadat juga salah. Syahadat apa? Ashhadu. Saya bersaksi. Ada yang bilang asyhadu. Asyhadu artinya singa. Asyhadu artinya singa. Iya. Ini kalian harus apa ya? Kita ini sebagian ulama mengatakan kita wajib belajar bahasa Arab. Kalian belajar bahasa Arab enggak? Ada ya? Alhamdulillah. Ya. Sama Pak Firdaus ya? Cukup enggak rasanya? 2 jam. Sudah pandai? Sudah pandai ngomong bahasa Arab? Sudah? Paham orang kalau ngomong bahasa Arab paham? Minimal paham kita. Kalau orang bilang anta ahmak katanya. Terus kita gembira atau sedih?
Anta mahlul katanya. Jangan bilang na'am, na'am, na'am. Kalau ahmak artinya gila. Ya. Iya, karena kita ini orang Islam. Ya, dalam sholat pakai bahasa Arab. Quran berbahasa Arab. Belajar hadis Nabi bahasa Arab. Jadi kita harus paham. Walaupun belum pandai ngomong ya. Sebab untuk kemampuan bicara itu mesti latihan. Tapi kalau untuk sekedar paham itu masih bisalah. Sama dengan orang berdoa. Kalau kita di daerah Bangkinang masih apa ya? Kalau kita dengar orang berdoa setelah sholat kan doanya panjang-panjang ya. Ya. Apakah semua yang berdoa itu tahu makna doanya? Enggak. Ada yang enggak tahu. Ya. Kalau kalian enggak tahu makna sebuah doa, jangan doa seperti itu. Harus tahu maknanya baru berdoa. Karena tidak ada gunanya. Kita tidak tahu artinya apa yang kita ucapkan. Sama dalam sholat. Dalam sholat itu kita harus tahu makna apa yang kita baca mulai dari awal sampai salam. Ya. Baik, sambil